Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati dari kelas PMT 6C. Di sini saya akan menampilkan FTP yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Di sini saya membuat RPP daring, RPP luring, dan juga RPP tatap muka. Baiklah, yang pertama RPP daring. Nah, RPP daring ini untuk tingkat SMP atau MTS. Mata pelajaran matematika yaitu sistem persamaan linier dua variabel metode eliminasi. Kelas 8 semester ganjil. Alokasi waktu yaitu satu pertemuan. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami sistem persamaan linier dua variabel metode eliminasi. Yang kedua, siswa mampu membuat model matematika dari masalah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV menggunakan metode eliminasi. Tujuan pembelajaran juga ada 3. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami sistem persamaan linier dua variabel metode eliminasi. Yang kedua, siswa mampu membuat model matematika dari masalah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan masalah kontekstual SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, materi dan sumber belajar, materinya yaitu SPLDV metode eliminasi. Sumber belajar PowerPoint, buku pegangan siswa kelas 8 dan juga internet. Pendekatan, model, dan metode pada RPP ini yaitu pendekatan saintifik dengan model discovery learning dan metode diskusi, tanya, jawab, dan penugasan. Media pembelajaran, alatnya menggunakan Google Classroom, Google Meet atau Zoom, YouTube, dan WhatsApp. Sedangkan bahan dan medianya berupa LKS dan bisa juga dari internet. Sistem penilaian untuk pengetahuan yaitu tes tertulis, untuk sikap, penilaian observasi, dan untuk keterampilan penilaian portofolio. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran ada 3 poin, yaitu yang pertama pendahuluan. Di sini saya membuat melalui Google Meet. Yang pertama yaitu guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya guru melakukan pengecekan terhadap pengetahuan awal siswa tentang penyelesaian SLDP dan memotivasi dan membangkitkan minat siswa dengan memberikan arahan dan informasi mengenai penyelesaian SLDP. Nah, kegiatan inti karena di RPP ini menggunakan pendekatan discovery learning, maka di sini di kegiatan inti yaitu adalah langkah-langkah dari discovery learning. Yang pertama yaitu stimulation, di mana guru menampilkan slide tentang sistem persamaan linier dua variabel metode eliminasi. Yang kedua, problem statement, di mana mempertanyakan mengapa dinamakan sistem persamaan linier dua variabel metode eliminasi. Yang ketiga, data collection, yaitu siswa melakukan literasi berkaitan sistem persamaan linier dua variabel metode eliminasi. Yang keempat, verification, di mana siswa berdiskusi secara kelompok mengerjakan soal yang terdapat pada LKS dan masing-masing kelompok secara bergantian menunjukkan hasil diskusi, sedangkan kelompok yang lain bersama guru mengoreksi hasil pekerjaan kelompok yang maju. Yang kelima yaitu generalization. Siswa dan guru membuat rangkuman dan materi yang telah dipelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu penutup, yaitu melalui Google Meet, di mana guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan yang pertama, guru menyampaikan jadwal pengumpulan tugas. Yang kedua, siswa diberikan informasi mengenai materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya dan siswa mempelajarinya terlebih dahulu di rumah. Yang ketiga, guru mengajak peserta didik berdoa dan diakhiri dengan salam. Nah, di sini saya juga melampirkan LKS terkait sistem persamaan linier dua variabel metode eliminasi dengan pendekatan discovery learning. Nah, di sini ada langkah-langkah pendekatan discovery learning, lalu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran,
Lalu di sini ada materi persamaan linier dua variabel. Di sini juga ada tersedia kolom-kolom di mana siswa menjawab sesuai dengan apa arahan dari yang ada di LKS. Selanjutnya yaitu ada materi sistem persamaan linier dua variabel beserta dengan contoh-contoh dan juga soal-soalnya, dan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel, dan ada juga membahas metode eliminasi beserta dengan latihan dan juga kesimpulannya. Nah, selanjutnya di sini ada lampiran penilaian di mana yaitu untuk sekolah SMP, mata pelajaran matematika dan materi pokok SLDV metode eliminasi. Untuk kelas 8 semester ganjil, alokasi waktu 2 kali 40 menit. Yang pertama yaitu ada sikap penilaian observasi. Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru dengan instrumen sebagai berikut. Sini ada nama siswa dicantumkan di sini, lalu aspek perilaku yang dinilai ada DS di mana keterangannya itu disiplin, TL teliti, AK aktif, dan TJ tanggung jawab. Jumlah skor siswa, skor sikap siswa, dan kode nilai. Catatan, keterangan yang pertama yaitu aspek perilaku dinilai dengan kriteria. Di sini ada beberapa cakupan di mana poin sangat baik yaitu mencakup nilai 90 sampai dengan 100, baik 80 sampai 89, cukup 70 sampai 79, dan kurang yaitu kurang dari 70. Yaitu skor maksimal yaitu jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria, di mana skor maksimalnya yaitu 100 dikali dengan 4 sama dengan 400. Yang ketiga yaitu skor sikap, di mana skor sikap itu adalah jumlah skor dibagi dengan jumlah sikap yang dinilai. Yang kedua, pengetahuan. Yang pertama, tes online melalui Google Classroom berupa soal pilihan ganda berjumlah 10 soal dan penskoran instrumen penilaian. Nah, di sini saya sudah membuat 10 soal yang nantinya akan dibagikan di Google Classroom, dan di sini juga sudah ada jawaban dengan masing-masing skor di setiap soalnya. Nah, skor maksimal yaitu 100 jika siswa bisa menjawab dengan benar semua soal. Nah, untuk mengetahui berapa nilai yang diperoleh siswa, maka nilai perolehan sama dengan skor perolehan siswa dikali dengan 100 dibagi dengan skor maksimal. Yang ketiga yaitu keterampilan penilaian portofolio, yaitu di mana kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti catatan, PR, dan lain-lain. Instrumen penilaiannya yaitu ada 4. Yang pertama kelengkapan, di mana ada 5 poin, di mana poin tertinggi adalah 5 dan poin terendah adalah 1. Yang kedua ada ketepatan waktu mengumpul, dengan poin yang sama, poin tertinggi 5 dan juga poin terendah 1. Yang ketiga ada kerapian tugas, dan yang keempat ada ketepatan pengerjaan tugas. Nah, selanjutnya rubrik penilaian. Di sini yang pertama, aspek yang dinilai yaitu kelengkapan, di mana siswa lengkap mengerjakan semua tugas yang diberikan. Rank poin yang diberikan ada dari poin tertinggi yaitu 5 hingga poin terendah yaitu 1, di mana siswa akan mendapatkan nilai 5 jika tugas yang dikerjakan lengkap, dan siswa akan mendapat poin 1 jika siswa mengerjakan tugas yang diberikan kurang dari 70%. Yang kedua yaitu ketepatan waktu mengumpulkan. Nah, begitu juga dengan kelengkapan tugas, rank poin ketepatan waktu mengumpulkan tugas juga ada 5, di mana siswa akan mendapatkan poin 5 jika siswa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dan akan mendapatkan poin 1 jika siswa terlambat lebih dari 30 menit. Penilaian yang ketiga yaitu kerapian tugas, di mana di penilaian poin kelima yaitu penulisan file sangat rapi hingga siswa akan mendapatkan poin 1 bila penulisan file tidak rapi.
Begitu juga dengan penilaian ketepatan pengerjaan tugas. Siswa akan mendapatkan poin 5 jika pengerjaan benar semua dan siswa akan mendapatkan poin terendah 1 jika pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan. Nah, selanjutnya yaitu RPP Luring. RPP Luring sini sama untuk tingkat SMP, mata pelajaran matematika SPLDV metode eliminasi, kelas 8 semester ganjil, alokasi waktu 1 pertemuan. Untuk kompetensi dasar sama dengan RPP daring, begitupun indikator, tujuan pembelajaran, materi, untuk materi dan sumber belajar, sini materi pada RPP Luring yaitu SPLDV metode eliminasi dan sumber belajarnya buku pegangan siswa kelas 8. Pendekatan, metode, dan juga model masih sama, yaitu pendekatan saintifik dengan model discovery learning dan metode penugasan. Media pembelajaran untuk alat pada RPP. Untuk media pembelajaran pada alat pada RPP Luring itu tidak ada bahan dan medianya yaitu menggunakan LKS. Untuk penilaian sama yaitu ada 3, pengetahuan yaitu tes tertulis, sikap, penilaian observasi, dan keterampilan penilaian portofolio. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, pendahuluan, guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa. Nah, karena ini adalah RPP Luring, maka di sini guru meminta siswa untuk mengambil tugas-tugas yang akan diberikan di sekolah. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran selanjutnya, guru melakukan pengecekan terhadap pengetahuan awal siswa tentang penyelesaian SLDP. Yang keempat, guru memotivasi dan membangkitkan minat siswa dengan memberikan arahan dan informasi mengenai penyelesaian SLDP. Kegiatan inti sama yaitu sesuai dengan langkah-langkah dari discovery learning, yaitu yang pertama ada stimulation, di mana guru menjelaskan sekilas materi yang akan dikerjakan dan apa-apa saja tugas yang akan diberikan. Yang kedua, problem statement, yaitu mengapa dinamakan sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, data collection, di mana siswa mengamati LKS yang diberikan dan diberi waktu untuk mengajukan pertanyaan tentang LKS yang diberikan. Yang keempat, verification, di mana siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan materi yang dianggap masih kurang jelas. Yang kelima, generalization, di mana guru mengulangi kembali penugasan yang diberikan agar siswa dapat memahami dengan jelas penugasan yang diberikan. Nah, untuk penutup, guru menyampaikan jadwal pengumpulan tugas, siswa diberikan informasi mengenai materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya dan mempelajari terlebih dahulu di rumah. Dan guru mengajak peserta didik berdoa dan diakhiri dengan salam. Nah, di sini saya juga melampirkan LKS terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel metode eliminasi, yaitu dengan pendekatan discovery learning. Di sini LKS-nya sama dengan LKS daring. Selanjutnya yaitu sini ada tertera juga lampiran penilaian, di mana lampiran penilaiannya sama dengan lampiran penilaian di RPP daring, di mana di sini ada terdapat tes soal juga, di mana ada penilaian keterampilan dan penilaian portofolio juga. Nah, selanjutnya RPP tatap muka. RPP tatap muka ini masih sama, yaitu untuk tingkat SMP atau MTS, dengan mata pelajaran matematika atau SPLDV metode eliminasi, kelas 8 semester ganjil, dan alokasi waktu 1 pertemuan. Untuk kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, tujuan pembelajaran itu sama dengan RPP daring dan juga luring. Untuk materi dan sumber belajar, materinya yaitu SPLDV metode eliminasi dengan sumber belajar PowerPoint, buku pegangan siswa kelas 8, dan juga internet. Untuk pendekatannya yaitu saintifik dengan model discovery learning dan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, media pembelajaran yaitu alatnya menggunakan Google Classroom, Google Meet atau Zoom, YouTube, dan juga WhatsApp. Sedangkan bahan dan media pembelajaran yaitu LKS dan juga internet. Nah, penilaiannya sama dengan RPP daring dan juga luring. Ada 3 penilaian, yaitu penilaian
pengetahuan dengan tes tertulis, penilaian sikap dengan penilaian observasi, dan penilaian keterampilan dengan penilaian portofolio. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, yaitu guru mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran selanjutnya. Guru melakukan pengecekan terhadap pengetahuan awal siswa tentang penyelesaian SPLDP dan memotivasi dan membangkitkan minat siswa dengan memberikan arahan dan informasi mengenai penyelesaian SPLDP. Nah, kegiatan intinya yaitu langkah-langkah dari pendekatan discovery learning, yaitu simulation. Guru menampilkan slide tentang sistem persamaan linear dua variabel metode eliminasi. Yang kedua yaitu problem statement, di mana mengapa dinamakan sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, data collection. Siswa melakukan literasi berkaitan sistem persamaan linear dua variabel metode eliminasi. Yang keempat, verifikasi. Siswa berdiskusi secara kelompok mengerjakan soal yang terdapat pada LKS, dan masing-masing kelompok secara bergantian menunjukkan hasil diskusinya. Sedangkan kelompok yang lain dan guru memeriksa hasil diskusi kelompoknya yang maju. Yang kelima, generalization, yaitu siswa dan guru membuat rangkuman dari materi yang telah dipelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, penutupnya yaitu guru menyampaikan jadwal pengumpulan tugas. Yang kedua, siswa diberikan informasi mengenai materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya, dan siswa diminta untuk mempelajarinya terlebih dahulu di rumah. Yang ketiga, guru mengajak peserta didik berdoa dan diakhiri dengan salam. Nah, di sini saya juga melampirkan LKS tentang sistem persamaan linear dua variabel metode eliminasi dengan model discovery learning, di mana LKS ini sama dengan RPP daring dan juga luring yang sebelumnya. Sini ada tujuan pembelajaran, ada materi persamaan linear dua variabel, sistem persamaan linear dua variabel, dan di sini juga ada metode eliminasi. Dan juga ada latihan serta ada kesimpulan. Nah, di sini juga ada lampiran penilaian, di mana untuk sekolah SMP mata pelajaran matematika untuk materi pokok SPLDP metode eliminasi kelas 8 semester ganjil. Untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 40 menit. Nah, lampiran penilaian ini sama dengan RPP sebelumnya, yaitu RPP daring dan juga luring, di mana ada penilaian sikap, yaitu penilaian sikap. Nah, untuk penilaian, untuk lampiran penilaian yaitu sama seperti RPP daring dan juga luring. Yang pertama ada itu sikap penilaian observasi. Lalu ada pengetahuan dan ada keterampilan penilaian dan portofolio. Nah, demikian RPP yang dapat. Nah, demikian RPP yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.